Bagus. Ini mak mau nyoba. Buah apa? Kayak buah. Wow, kita dapat yang super. Sadayana, nemu buah aneh saat menjelajahi hutan. Bentuknya seperti perpaduan apel jeung tomat. Warna merahnya merona dan kelihatan menyegarkan pisan. Sadayana ada yang tahu nggak ini buah apa? Buat dapetin buah yang satu ini susah pisan Ma mesti masuk jauh ke dalam hutan ditemani Adani dan Mang Turman. Tapi emak teh selalu semangat kalau masuk ke hutan. Soalnya menantang dan mengasyikan dak. Ma juga sering menemukan buah langka yang belum pernah dilihat. Seperti buah yang satu ini. Mang Turman yang sudah puluhan tahun masuk keluar hutan saja, katanya belum pernah melihatnya. Duh Sadayana, pohonnya rapat pisan ya. Banyak juga semak belukar yang harus dipangkas untuk membuka jalan. Jangan salpok sama ini ya. Emak kena duri yang tajam. Pokoknya sakit banget. Jadi emak balut supaya tidak infeksi. Ya kayak beginilah resiko kalau masuk hutan. Tangan bisa luka karena duri tanaman. Seringkali pohon berdurinya tertutup rimbunnya semak belukar. Mang Turman sang pembuka jalan harus benar-benar berhati-hati. Tidak hanya pohon berduri, di hutan kita juga harus waspada terhadap binatang buas. Kayak itu Sadayana, King Cobra. Jaraknya memang cukup jauh sih. Tapi melihat yang seperti ini bikin bulu kuduk merinding atuh. Belum sampai ke lokasi sudah banyak aja halangannya Tapi emak tetap semangat. Semangat ayo semangat. Nih guys, saya menemukan buah-buahan ya, mirip anggur. Hijau ini mah. Ini mah dulu pernah dan masih mentah. Gak enak dan ini mah. Yang isinya pahit bukannya? Iya, yang pahit banget. Oke, sebentar lagi kita udah sampai di lokasinya. Di depan tuh, kita tinggal muter sedikit lagi, nyampe deh. Ayo Kak. Pokoknya ini buat tuh bikin penasaran banget. Bentarnya sama aku yang lain mau nyamperin. Oke, kita udah nyampe di lokasinya. Buahnya di atas emak. Oh mantap mak. Mesti Panjat, Mak. balem-balem kieu mah hayang Buah naon sih nya? Buahnya merah merona banget. Panjat mak. Aku suka. Buah langka yang emak temukan ini termasuk dalam tanaman merambat. Makanya ia bisa tumbuh sampai setinggi itu. Jadi susah juga buat metiknya. Untung saja ada Adani punya ilmu meringankan tubuh ya. Jadinya bisa tuh dia metik buahnya. Adani sengaja memotong bagian paling atas dari tangkai supaya buah lainnya bisa tetap tumbuh. Lihat. Ini merahnya. Mulus. Buah apa ya ini ya? Buah apel. Mang, di sini buah apa namanya, Mang? Berat juga. Gak tahu buah apa itu. Markisa hutan. Oh, markisa hutan. Itu baru nemu, jadi belum tahu ini buah apa. Berarti belum tahu ini bisa dimakan apa enggak tuh, Mang? Iya. Panen buah. Banyak banget buahnya. Kita mukbang buah. Buahnya menggoda banget mak. Iya. Guys, buah guys. Mang! Ayo dulu, Mang. Mana? Ada lagi nih. Wah, Ini Wah, banyak. banyak banget. kita nemu lagi. Kita nemu lagi, asik. Lebih banyak ya. Lebih banyak mak. Nggak pakai pikir panjang, Adani langsung memanjat pohonnya tuh. Biar bisa dapat lebih banyak buah asing ini. Kalau soal manjat-memanjat, Adani memang jagonya. Buah udah di tangan, sekarang mau cari tempat buat nyobain buah ini nih. Nah,
belum sama sekali belum pernah nyobain buah ini. Ada yang pernah nyobain belum? Dan untuk namanya juga emak juga belum tahu. Nah, untuk adik-adik sama bunda-bunda, ada yang pernah tahu buah ini enggak? Mau tanya, buah ini enak apa enggak? Kalau enak, mau emak lanjut makan. Tapi kalau enggak enak, mau emak buang ya, takutnya racun. Walaupun ini udah mateng, tapi tuh keras, nggak ada empuk-empuknya. Yang ini yang matang banget, Mang. Meski terlihat lunak, buah ini ternyata cukup keras loh Sadayana. Golok Mang Turman yang tajam aja nggak bisa langsung membelah buah ini. Tuh kan, buahnya keras banget ya. Wih, Oh, isinya, ah. Wow, isinya biji-biji semua. Coba lihat, Mang. Isi buahnya sekilas seperti apel ya, tapi ada bagian hitam di tengahnya. Sini, Mak mau nyoba. Mambunya, baunya tuh wanginya tuh khas banget. Nyengat. bau apa, Dim? Buah apa? Kayak buah. Pahang, heeh. Obat. Obat Pahang, tapi ini kayaknya nggak enak dimakan ini. dari baunya. Dari baunya juga kayak gini. Enak banget. Nah, tapi ini mau bekal, mau buat cari informasi. Ya, jangan dibuang ya. Ini bekal dulu ke rumah ya. Meski terlihat ranum menggoda, emak harus pastikan dulu apakah buah ini bisa dikonsumsi atau tidak. Apalagi di antara emak dan teman-teman tidak ada yang mengenalnya. Khawatir atuh ada kandungan beracunnya. Jadi emak mesti sabar, nggak boleh langsung dimakan, harus cari informasi dulu. Sadayana setelah mencari tahu, akhirnya emak dapat informasi kalau buah ini dinamakan buah makal atau buah kalayar. Pohon makal biasanya ditemukan di wilayah dataran tinggi. Selain di negara kita, ada juga di India, Cina, bagian selatan, Jepang, Malaysia, dan Australia. Nah, sebutan untuk buah ini berbeda-beda di berbagai negara. Info paling penting yang emak dapatkan, buah ini teh kalau dimakan bisa bikin pusing, mual, bahkan muntah-muntah. Makanya, makal digolongkan sebagai buah beracun yang tidak bisa dikonsumsi. Untung aja emak belum jadi makan buahnya ya. Tapi emak dapat info juga nih, kalau zaman bahula oleh masyarakat India dan Yunani kuno, buah ini digunakan untuk kesehatan. Cenah mah, buah makal ini diyakini bisa mengobati penyakit asma, migrain, epilepsi, dan juga rematik. Uluh, ternyata bermanfaat juga ya. Cuma rupa aja yang cantik, tapi rasa mah nggak tahu. Meski ada penelitian yang bilang buah makal bisa untuk kesehatan, saran emak sih lebih baik jangan dikonsumsi. Soalnya kita tidak tahu cara mengolah buah ini jadi obat-obatan. Bener atau betul? Sadayana, minyak goreng teh masih mahal aja ya. Entah sampai kapan nggak turun-turun, bikin pusing. Makanya emak akalin deh ganti minyak goreng dengan minyak kelapa. Emak malah sampai bikin minyak kelapa sendiri loh. Di tempat emak, pohon kelapa kan berlimpah. Maklum, Pangandaran teh salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Jawa Barat. Yang pengen tahu gimana cara emak bikin minyak dari kelapa, sok atuh ditonton sampai selesai. Yang pertama kali naik ke pohon kelapa itu kameramen. Pas kameramennya nyampe di atas, di situ ada ular. Kaget deh dia. Duh, kasihan banget ya si kameramen emak. Sampai di atas udah keduluan sama ular weling. Ih, serem. Ular weling mah emang nggak agresif, tapi punya bisa yang mematikan. Kalau dia merasa terancam, langsung kita bisa digigit. Makanya si kameramen teh langsung turun. Oh iya, untuk bikin minyak kelapa, pilih kelapa yang sudah tua banget. Yang kulitnya sampai coklat kering begini. Kalau sudah dikupas, diambil dagingnya. Daging kelapanya terus diparut. Emak masih pakai parutan jadul, Tadi gunakan 8 butir kelapa yang udah tua. Soalnya kalau yang tua itu banyak sekali santannya dan lebih bagus. Kan lagi parut.
Lanjut deh, emak ambil santannya. Sebelumnya tuangin dikit air matang ya. Tuh, kalau santan dari kelapa tua mah banyak santannya. Oh iya, Sadayana wajib tahu nih bedanya minyak goreng dengan minyak kelapa. Minyak goreng mah dibikin dari biji kelapa sawit. Warna minyaknya juga beda atuh. Kalau minyak goreng mah kuning keemasan. Kalau minyak kelapa biasanya berwarna kuning pucat sampai putih bening. Sekarang saring santannya, biar kotorannya tertinggal di saringan. Santannya kental banget nih. Pokoknya mah kalau mau bikin minyak kelapa yang jernih, santannya harus kental. Santannya udah siap. Sekarang kita masuk ke proses selanjutnya. Santannya kita hangatkan, tapi jangan sampai mendidih. Membuat minyak goreng ini harus banyak-banyak bersabar ya, soalnya membutuhkan waktu berjam-jam loh. Nah, kalau santannya udah mengambang kayak gini, sekarang kita tinggal angkat. Kita pisahkan santannya. Nah, caranya seperti ini. Ini santannya yang paling atas ya. Kalau yang paling bawah itu air. Tuh kan, kental banget. Sadayana, yang akan diproses menjadi minyak teh santannya atuh, bukan airnya. Bikin sendiri minyak goreng untuk menggoreng seperti ini bagi sebagian warga pedesaan merupakan salah satu cara untuk menghemat. Untuk memisahkan santannya itu ada dua cara. Bisa direbus dan bisa didiamkan selama 2 jam. Contohnya seperti ini. Ini yang didiamkan selama 2 jam. Tuh kan, mulai mengendap. Dari bawah itu air, yang atas itu santan. Kedua cara ini bisa dicoba di rumah ya. Tapi kalau emak pribadi lebih suka cara yang direbus, soalnya lebih menghemat waktu. Namanya juga ibu-ibu ya, pasti pilih yang serba ringkas. Tapi kedua cara ini tetap menghasilkan endapan santan yang bagus kok Sadayana. Mau ambil yang endapan santannya ya. Sama pelan-pelan. Tuh. Campurin, nggak apa-apa. Sekarang waktunya proses memasak santan sampai menjadi minyak. Triknya mah saat memasak santan harus sering diaduk biar nggak gosong. Lama ngaduknya lumayan sih, dapat 2 jam. Nggak apa-apa tuh demi menghemat uang belanja. Pinggirnya harus sering diaduk ya, supaya tidak mengerak. Nah Sadayana, beginilah penampakan santannya setelah 1 jam dimasak. Tapi ini belum jadi minyak goreng ya, masih 1 jam lagi. Kalau udah jadi minyak, harus sering diaduk-aduk ya, supaya nggak gosong. Contohnya tuh, bakar lupa, jadi agak gosong. Oh no! Tuh kan. Setelah hampir 2 jam dimasak, akan terlihat lapisan minyak kelapa menggantung di atas wajan. Itu artinya minyaknya sudah jadi. Kalau yang mengendap berwarna kecoklatan ini adalah sisa santannya. Asik, emak makin gak sabar nih sama hasil akhirnya. Nah, ini namanya galendo. Tanda minyak kelapanya udah jadi, lihat dari gelendonya. Tuh, gelendonya udah kuning, cantik banget. Galendo ini teh bisa dimakan. Malah jadi camilan khasnya warga Ciamis, Jawa Barat. Rasanya ngeunah, euy. Manis dan gurih. Emak juga doyan. Akhirnya jadi juga euy minyak kelapa buatan emak. Tadi pakai kira-kira 8 butir kelapa yang tua. Nah, jadi minyaknya kira-kira ada nih 1/2 kiloan. Banyak kan hasilnya? Minyaknya juga jernih banget. Wow. Ini minyak asli dari kelapa. Jangan kaget ya kalau minyak kelapanya ini membeku. Saat suhu ruangannya dingin, minyak kelapa akan membeku. Tapi bisa kembali mencair saat suhu tempat penyimpanannya panas. Minyak kelapa bisa banget sebagai pilihan mengganti minyak goreng dari biji sawit. Khasiatnya pun baik untuk tubuh loh. Minyak kelapa teh bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Makanya bisa melindungi jantung dan mencegah serangan stroke. Mantap surantap, euy. Masakan sore ini. Bau dari minyak kelapanya wangi banget. Aduh, jadi lapar. Gimana Sadayana, mau coba bikin minyak sendiri di rumah? Sok atuh dicoba biar lebih irit. Nah, emak punya sedikit tips nih yang bisa dicoba sama emak-emak di rumah. Yaitu cara bikin telur goreng tapi nggak pakai minyak. Iya, kalau pakai wajan anti lengket memang bisa. Nah, kalau wajannya nggak punya, ikutin cara emak deh.
Pertama, siapkan wajan, lalu terus daun pisang di atasnya. Nah, untuk apinya jangan terlalu besar ya. Kita masukkan telurnya sedikit-sedikit ya. Cara ini teh sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Orang zaman dulu teh di kampung masaknya dengan cara begini, euy. Agar telurnya cepat matang, kita lakukan seperti ini ya. Nggak lama, bagian bawah telurnya udah kering tuh. Kalau sudah seperti ini harus diangkat. Dahulu telurnya, daun yang baru. Siapkan lagi daun pisang di atas wajan untuk mematangkan sisi telur yang satunya lagi. Pelan-pelan saja ya. Selain lebih sehat karena tanpa minyak, aroma daun pisang bisa menambah kelezatan telur dadar ini loh. Untuk masak telur ceplok juga bisa, pakai cara yang sama. Hanya saja butuh 2 lapis daun pisang. Semoga cara emak ini bisa sedikit membantu emak-emak yang lagi pusing ya sama harga minyak yang mahal. Selamat mencoba. Sadayana, kalau makan ikan teh kalian suka bagian apanya? Kalau emak mah sudah pasti lebih suka bagian kepala. Pokoknya buat emak bagian kepala dari ikan teh yang paling raos, euy. Kepala ikan yang mau emak olah teh nggak biasa. Bukan kepala ikan kakap atuh, kepala manyung juga bukan. Hayo, ada yang tahu nggak nih? Hehehe, hari ini emak mau masak kepala ikan kadukang. Itu loh, ikan yang sering diolah jadi jambal roti. Yang belum tahu ikan kadukang, sini emak kenalin. Kalau dimasak pindang saat, rasanya mantep banget. Untuk bumbunya sangat sederhana sekali. Ada bawang merah, kemiri, cabai rawit, bawang putih, kunyit, jahe, gula merah, dan garam. Bumbu tambahannya daun salam, lengkuas, serai, dan daun kedondong. Hari ini emak mau bikin pindang saat dari kepala ikan kadukang. Karena ikan kadukang baunya amis, untuk menghilangkan amisnya, emak pakai banyak kunyit dan tambahan jahe untuk bumbunya. Nah, kalau bumbu sudah halus, langsung emak tumis sampai harum. Diaduk-aduk supaya nggak gosong ya. Jangan lupa masukkan daun salam, lengkuas, dan batang serai. Selanjutnya masukkan garam dan bumbu penyedap. Untuk takarannya ya sesuai selera aja. Diaduk lagi biar bumbunya meresap. Sekarang tuang air secukupnya ya. Ditunggu sampai mendidih kurang lebih 20 menit. Setelah mendidih, emak mau tambahin daun kedondong nih. Daun kedondong ini untuk menambah cita rasa asam pada masakan. Rasa pindang saat bakal semakin raos, euy. Daun kedondong juga punya banyak manfaat. Salah satunya mengobati sakit lambung loh. Kalau daun kedondongnya sudah layu, ikan kadukangnya bisa langsung dimasukkan. Selain diolah jadi masakan berkuah, di Pangandaran, ikan kadukang biasanya diolah jadi jambal roti. Kalau suka makan di warung Sunda, pasti deh paket nasi liwet komplitnya ditambahi sepotong jambal roti. Ikan ini banyak disukai karena dagingnya lebih putih dari ikan lainnya. Dagingnya juga empuk, mudah hancur ketika digigit. Seperti roti, makanya disebut jambal roti. Kalau harga ikan segar per kilogramnya 27.000, tapi kalau sudah jadi jambal roti naik jadi 100 ribuan. Kalau berkunjung ke Pangandaran, jangan lupa atuh beli jambal roti. Nah, masakan emak udah hampir matang. Bisa deh ditambahkan kecap manisnya, lalu didiamkan sampai airnya benar-benar meresap, kurang lebih 1 jam. Ini dia yang ditunggu-tunggu akhirnya matang juga. Pindang saat kepala ikan kadukang ala emak Ena. Kucurin kuahnya juga harum banget ini Sadayana. Tuh, sekarang udah mateng nih. Lama banget. Ya iya, ini cukup lama kalau masak pindang saat mah. Membutuhkan 1 atau 2 jam. Biar tuh bumbunya benar-benar meresap ke dalam ikannya, kepala ikan. Tuh, kalau makan ikan kadukang tuh harus panas-panas biar lebih mantep. Pindang saatnya panas, nasinya juga panas. Mantap pisan oi. Sadayana harap bersabar. Ini cobaan untuk Sadayana di jam makan siang. Sekarang mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas Rahim. masih ngebul. Dagingnya Enak banget.
Makan. Manis, asam, pedas. Lada. Mantap dong. Yang kenyang kamu makannya. Tuh, lihat. Emak sama Adani sampai nggak bisa berkata-kata lagi saking nikmatnya makan kepala ikan kadukang. Bahaya ini sih, enaknya bikin lupa daratan, euy. Jangan lupa cobain resep pindang saat ala Emak Ena di rumah ya. Dijamin lagi dan mengenyangkan. Selamat mencoba ya. Sadayana, cuaca hari ini cerah pisan. Ma jadi bisa main ke pantai nih. Tah, tingali. Cantik pisan kan pantai pasir putih di Pangandaran ini? Selain jadi destinasi wisata karena keindahannya, pantai ini juga menyimpan berbagai jenis makanan laut. Salah satunya yang Ma cari hari ini. Bentuknya kecil, memiliki cangkang kalau siang suka bersembunyi di karang. Ada yang tahu nggak? Iya, mata lembu. Mudah-mudahan perburuan kita kali ini dapat banyak. Amin. Ayo kita menyusul si bapak. Udah dapat belum, Wow. Ih, Tuh ada tuh satu tuh, ambil tuh. oh iya satu. Tuh. Si Aa udah lumayan banyak. Dia berjalan. Masih menempel tuh. Sambil jalan lagi dia. Siput mata lembu hidup menempel di karang yang banyak ditumbuhi rumput laut. Dinamakan mata lembu karena perlindungan bagian lunaknya mirip mata sapi. Organ ini akan masuk ke dalam cangkang ketika ia merasa terancam. Binatang ini tergolong nokturnal atau beraktivitas di malam hari. Tapi nggak sulit kok mencarinya di siang hari. Waktu yang tepat untuk berburu mata lembu ini mah saat air laut surut. Dapat belum? Dapat. Bener kameramen. Maaf Pak, aku telat. Kalau kameramen. Dannya. Udah Kak, masukin. Alhamdulillah. Bapak sama Danit dah dapat lumayan. Tuh, ada kan? Kita harus geli soalnya dia menempel di batu sama ombak tuh. Makin cepet banget datangnya. Ombaknya mulai pasang tuh. Tapi nggak apalah, tetap semangat. Ayo, saya lagi. Bagi warga pesisir Pangandaran, mata lembu ibarat makanan ringan alias cemilan. Gizi yang terkandung di dalamnya lengkap pisan, dari protein hingga asam amino. Nih, yang ini mah super ya nih. Besar banget. Ada dua nih. Satu lagi. Udah makan. Nih. Tuh. Awas ombak. Bentar. Ih bener sama tuh. Itu gede banget. Mas gigit. Enggak. Susah ya. Ih, gede punya kamu. Gede punya kamu. Wah, kita dapat yang super. Masukin. Oh iya, saat berburu mata lembu jangan lupa membawa pisau atau benda tajam lainnya ya, biar mudah mencongkel si siput yang suka menempel di karang. Nah, jangan salah tangkap juga ya. Siput mata lembu ini mah mirip pisan dengan siput mata pecang. Bedanya, mata lembu punya cangkang bergaris berukuran besar.
Sementara mata pecang ukurannya kecil, cangkangnya juga mulus tanpa guratan. Semakin sore air laut mulai pasang nih Sadayana. Mata lembu yang emak cari juga udah cukup untuk dimasak. Ya, tangkapan kita hari ini lumayan banyak kan. Awas ada ombak. Awas kameramen. Ombaknya. Yuk, balik. Yuk, pulang. Tidak seperti siput lain yang harus direndam dulu karena banyak pasir di dalam cangkangnya. Siput mata lembu mah cukup dicuci bersih lalu direbus. Kita masukkan irisan bawang putih. Setelah itu mata lembunya. Kita rebus selama 20 menit. Tara, kerang mata lembunya udah mateng. Praktis ya, udah nungguin. Iya, udah nungguin Nih, dari cuma diketuk-ketuk. biar keluar semua gitu. Iya. Tuh Oh, iya. kan, pada tuh. Oh iya, ini odolnya dimakan gak ini teh? Enggak, gini caranya gini. Nih, ini potong. Tuh ya, Oh, gini. iya. Ini bisa dimakan. Bisa dimakan tapi ini Bisa, kayak odol teh. bukan. Kan? Ini telurnya tahu kamu mah. Nih, rasanya gurih banget loh. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makan Tuh, ini kan? ya. Hasil kemarin ini boy. Nah, ini Oh, kotorannya iya, enak. baru. Ininya buang, lihat. Ini buang baru. Ininya. Nah, lalu dari kepala yang hitam. Tuh, ini yang bikin pusing kepala tuh ini kayak biji jeruk. Udah. Udah? Udah. Sekarang cocol sambal. Saya makan nih, makan lagi. Mantap banget kan? Kayaknya Enak, pokoknya enak banget. Perhatikan cara makannya ya. Mana yang dimakan dan mana yang harus dibuang. Bisa-bisa bukannya malah enak, kenyang, malah pusing.